Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai jam sekarang ya listrik di daerah saya belum padam ya. Alhamdulillah, insya Allah sampai akhir kegiatan ini tidak padam. Amin, mudah-mudahan Oke, tidak dipadamkan Pak Iswan. iya insya Allah Pak. Ya, dilanjutkan Pak, silakan. Ya, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kita lanjutkan lagi materi pembahasan kita pada sekarang ini, ilustrasi dan pembahasan 5 jenjang kemahiran. Di awal tadi saya sudah menyampaikan ada 5 kecakapan dalam literasi ini. Di sebuah literasi, termasuk literasi membaca, ada versi, kemudian dasar, cakap, terakhir, kemudian yang terakhir itu ada perlu variasi. Kecakapan ini semuanya ada di LMS juga Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan terkait dengan kecakapan ini, monggo Bapak Ibu silakan bisa kita sharing, kita diskusi bersama. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan skrip terkait dengan kecakapan ini. Ya, jadi beliau yang ada di foto ini tim ahli kita Bapak Ibu di literasi membaca ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Beliau mengatakan di sini tulisan beliau, orang sukses bukan orang yang pandai, tapi orang yang mau tampil pandai. Itu sebabnya Agni ini diharapkan ada perubahan nanti di dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Sekali lagi, orang sukses bukan orang yang pandai, tetapi orang yang mau tampil pandai. Jadi termasuk kami juga bukan orang yang pandai, tapi mau ya. Kita semua mau menjadi orang yang tampil pandai. Apa yang disampaikan oleh Pak Iswan, saya sampaikan kembali, ajarlah anak-anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zaman seperti yang kita alami juga Bapak Ibu. Ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana mengakses informasi itu sekarang begitu cepat dan bebas. Kalau dulu terjadi bencana alam misalnya di suatu daerah, lama sekali baru kita akan mengetahui. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan masuk ke intervensi ya. Jadi pada kecakapan perlu intervensi Bapak Ibu, karakteristik peserta didik. Ya. Jadi pada jenjang ini, pada kecakapan ini, peserta didik itu masih mampu menemukan satu informasi tersurat dalam teks. Jadi, ini yang harus diingat pada kecakapan perlu intervensi ini. Jadi kata kuncinya, peserta didik masih hanya mampu menemukan satu informasi secara tersurat dalam teks, tetapi belum mampu memilih informasi yang relevan dalam teks. Satu saja Bapak Ibu, dalam kecakapan intervensi. Kemudian kompetensi dan subkompetensi dalam kecakapan ini, yaitu kompetensinya seperti tadi, memahami informasi literal, ya, karena literasi ya literal bahasanya ya Bapak Ibu. Dengan subkompetensi memahami satuan informasi lepas dalam teks. Yang kedua, memahami informasi eksplisit dalam teks. Yang ketiga, merangkum informasi. Jadi informasi yang satu itu, satu informasi maksudnya ya Bapak Ibu, dia memahami satu informasi itu, kemudian dia secara dalam teks saja, secara tersurat ya, dan dia merangkumnya hanya satu informasi tersebut. Jadi dia tidak bisa menemukan informasi yang lain. Batas kemampuannya hanya di situ. Kemudian bahan dan sumber bahannya, ya apa yang saya sampaikan tadi, ada teks sastra, kemudian ada teks informasi. Teks sastra, ya, ragamnya bisa berupa cerita gambar, kemudian ada cerita yang utuh, full ya ceritanya Bapak Ibu. Kemudian ada berisi apa ya, dalam cerita itu ada peristiwa yang menarik,
kemudian tokohnya anak-anak ya, karena kita akan mengajarkan ke anak ya jelas tokohnya anak-anak ya, Bapak Ibu yang lebih memahami ini. Kemudian kalau teks informasi misalnya ada terkait dengan makanan dan minuman yang khas di daerah tertentu ya. Kemudian bisa juga kita mengacu kepada apa yang saya sampaikan tadi, bisa melalui blog ya, website. Kemudian bisa kita menggunakan ensiklopedi Bapak Ibu ya. Di setiap sekolah mungkin ada ensiklopedi, itu bisa digunakan untuk pembelajaran teks informasi. Kemudian dalam teks informasi ini bentuknya bisa teks tunggal. Teks tunggal itu ya dia membicarakan satu permasalahan saja, itu maksudnya teks tunggal. Kemudian teks informasi ini memudahkan bagi anak. Di situ sudah jelas dulu. Kemudian biasanya sebelum teksnya ada gambar ya, ada gambar. Kemudian ada kalimat pembuka yang menjadi kalimat utama di situ. Dan teks informasi ini memantik rasa ingin tahu peserta didik kita. Ya, ketika kita menyiapkan bahan ini, yang pertama kali kita pikirkan. Kemudian selanjutnya ada teks tunggal yang berbentuk teks sastra narasi, yang di situ mungkin diutamakan tokoh, cerita, kemudian perilaku baik dan tidak baik. Isi tokoh. Jadi ini menjadi bahan dan sumber yang kita miliki sekarang ini, Bapak Ibu, dan harus kita siapkan sebelum mengajar itu. Tentu persiapan itu yang lebih kita pentingkan. Kalau kita mengajar persiapan bagaimana ya, apa ya istilahnya CPSA ya, Advanced Service atau apa namanya. Nah kemudian bagaimana prosedur mengajarkan materi teks sastra misalnya. Di sini ada contohnya. Pertama ada membaca, kemudian memberikan kesan, kemudian alurnya yang terakhir memberikan alasan. Jadi lagi tolong diperhatikan Bapak Ibu, prosedurnya membaca, memberi kesan, kemudian memberikan alasan. Dengan tahapannya, pertama peserta didik akan membaca teks pendek berisi pelajaran misalnya dari jadi kita kadang terpaku membaca itu hanya melihat tulisan ya Bapak Ibu, bahkan melihat gambar pun kita membaca kan, gambar itu kita membaca. Kemudian yang kedua menyatakan kesan dengan mencatat tokoh. Kalau cerita ya tentu yang mencatat tokoh. Kemudian peristiwa yang mungkin bagi siswa menarik di dalam cerita itu. Apa sih yang menarik dalam cerita ini? Kemudian langkah selanjutnya menanggapi dengan alasan. Diberikan tanggapan, komentar. Tapi masih dalam satu informasi nih Bapak Ibu ya. So dengan karakteristiknya di situ. Dia hanya masih mampu menemukan satu informasi secara tersurat dalam teks. Apakah dia mengenai tokohnya di situ yang ditemukan ya, atau peristiwanya. Jadi ketika ditanyakan yang lain, misalnya disajikan teks yang sama, dia tidak mampu menemukan informasi seperti yang ditemukan pada teks yang pertama. Yang dikatakan dia hanya mampu menemukan informasi dalam satu teks, dalam satu informasi, tapi dia tidak mampu menemukan di kecakapan perlu ya. Kemudian yang kedua, level yang kedua Bapak Ibu, kecakapan dasar. Jadi kecakapan dasar. Bedanya
kalau perlu intervensi, itu dia hanya menemukan satu informasi secara tersurat. Kalau di dalam kecakapan dasar ini, dia sudah mampu menemukan informasi yang relevan. Jadi kalau disajikan dua teks yang kontennya sama, misalnya dua teks sastra yang sama-sama kontennya religius misalnya, dia mampu menemukan informasi yang sama dengan teks yang pertama di teks kedua. Ini pada tingkat dasar. Jadi dia sudah mampu memberikan informasi yang ada. Kemudian kompetensi yang ada di sini menemukan informasi sama, tingkatan kompetensinya sama ya, yang saya jelaskan di materi sebelum ini. Ada 4 di situ untuk materi, ada memahami, kemudian ada mengevaluasi dan merefleksi. Yang ketiga ya, yang kedua memahami, yang pertama menemukan informasi, ini tingkatan yang pertama menemukan informasi, kemudian memahami, kemudian yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi, baru yang keempat tadi merespon dan mencipta. Nah ini masuk ke sini Bapak Ibu ya. Di tingkat dasar ini dia sudah menemukan informasi ya. Dia mampu mengakses dan mencari informasi secara eksplisit, masih secara eksplisit Bapak Ibu. Sama dengan di perlu intervensi, masih secara eksplisit, dia masih secara tersurat di dalam teks. Tentu dengan karakteristik yang seperti ini, Bapak Ibu, untuk bahan dan sumber bahannya masih sama, tetapi mungkin kalau di kecakapan intervensi kita masih menyajikan satu teks, sementara di kecakapan dasar ini kita bisa menyajikan 2 teks dengan pertanyaan yang sama. Jadi karena peserta didik sudah mampu menemukan teks yang relevan pada informasi yang relevan pada teks yang lain. Kalau dari sisi bahan dan sumber bahan mungkin ada kemiripan ya Bapak Ibu. Sama semua bahan dan sumber bahannya. Nah, sementara prosedurnya kalau yang pertama kita tadi yang pertama baca, beri kesan dan beri alasan, maka di sini prosedurnya baca, mengidentifikasi dan menghubungkan. Karena ada 2 teks tempat menemukan informasi, maka peserta didik dituntut untuk membaca teks, kemudian mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks, lalu membandingkan, menghubungkan teks yang satu dengan teks yang berikutnya, atau informasi ini dengan yang pertama ditemukan dengan informasi yang kedua itu apa kaitannya. Jadi dihubungkan. Kalau masalah bentuk bacaannya ya tetap pada teks sastra dan teks. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga tingkat kemahiran yaitu cakap. Kalau tadi di tingkat kemahiran dasar dia sudah mampu menemukan informasi pada teks yang relevan, maka pada tingkat cakap ini dia peserta didik sudah mampu memahami. Karena kalau di tingkat perlu intervensi dan ke tingkat dasar dia hanya menemukan informasi, kalau di tingkat cakap naik lagi, dia mampu memahami teks dengan baik. Dia mampu memahami teks dengan baik, namun belum mampu merefleksi isi teks dan menghubungkannya dengan kehidupan mereka. Itu kata kuncinya ya. Supaya Bapak Ibu ketika nanti ditugaskan untuk menyusun
mampu memahami isi teks, namun belum mampu merefleksikannya dan menghubungkannya dalam kehidupan nyata. Itu kuncinya Bapak Ibu. Lalu kompetensi dan subkompetensinya apa? Kompetensinya memahami, integrate dan interpret. Memahami informasi implisit dalam satu teks. Kemudian menyusun informasi, membuat koneksi dan prediksi pada teks tunggal. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di tingkat tugas hanya mengambil satu subkompetensi di situ ya. Misalnya memahami informasi eksplisit dalam satu teks atau menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi pada teks tunggal. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke LMS atau sekarang ini kalau bisa silahkan di LMS membandingkan apa yang ada dalam layar dengan LMS. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu terampil. Kalau tadi peserta didik sudah mampu memahami isi teks secara utuh, namun belum mampu merefleksi dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kecakapan terampil, kemahiran terampil, peserta didik sudah mampu memahami, menilai dan merefleksi isi teks. Lagi dalam kecakapan dalam kemahiran terampil, peserta didik sudah mampu memahami, merefleksi, menilai dan merefleksi isi teks. Kompetensinya mengevaluasi dan merefleksi. Jadi yang berdekatan itu Bapak Ibu perlu intervensi dan dasar ya. Ketika masuk ke cakap itu sudah mengevaluasi sama dengan terampil. Itu bedanya ya. Kemudian yang ke 5 itu ada perlu ruang kreasi Bapak Ibu ya. Kalau perlu ruang kreasi, ini siswa sudah menguasai seluruh informasi yang ada dalam teks. Bahkan dia mampu mencipta, sampai mampu mencipta dari teks yang dibaca. Karena kompetensi pada kemahiran perlu ruang kreasi ini merespon dan mencipta. Kemudian untuk prosedurnya baca, beri kesan, beri alasan. Baca, beri kesan, beri alasan. Kalau langkah-langkahnya ada di bawah, penjelasannya ada di bawah. Baca, beri kesan, beri alasan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat secara ringkas seperti inilah ya, per jenjang kemahiran. Yang pertama, peserta didik mampu membuka satu informasi tersurat dalam teks, itu masuk dalam kemahiran kompetensi. Peserta didik mampu mengambil informasi dari teks yang relevan, itu masuk dalam kemahiran dasar. Kemudian peserta didik mampu memahami teks utuh dengan baik, masuk dalam kecakapan, cakap ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memahami, menilai dan merefleksi teks dengan baik, menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, serta menilai keseluruhan isi teks dengan ilustrasi, menilai format penyajian teks, serta menilai penggunaan teks ini terampil. Dan yang terakhir, peserta didik menguasai seluruh kompetensi literasi membaca termasuk merespon ini perlu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di ruang kelas yang Bapak Ibu ada di peserta didik itu memiliki yang kemahiran yang berbeda ya, dan ini mungkin perlu membutuhkan dunia tambahan yang lumayan menyita waktu kita Bapak Ibu ya. Dan kenapa yang harus menggunakan bahan ya? Kalau peserta didik saya beberapa kemahiran dalam kelas ini, jadi tentang lumayan menyita waktu berpikirnya dan membuat bahan yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Nah,
Ini juga termasuk ringkasan Bapak Ibu. Jadi karakteristik peserta didik dari seperti ini perlu intervensi masih ada pada bintang 1 ya. Kemudian dasar bintang 2, kemudian cakap bintang 3 seterusnya sampai yang terakhir perlu ruang kreasi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini ada pembelajaran, tapi ini kompetensinya memahami informasi literal, subkompetensi memahami setiap informasi lepas dalam teks. Ini masih perlu intervensi Bapak Ibu. Kalau dalam perlu ruang intervensi itu Bapak Ibu, anak didik kita betul-betul kita dampingi ya. Ketika mereka belajar betul-betul kita dampingi karena mereka hanya masih mampu menemukan satu informasi. Kemudian di sini ada domainnya teks sastra tunggal. Teks sastra tunggal itu satu ya karena ini berulang intervensi, maka teks sastranya berbentuk tunggal. Kemudian subdomainnya personal, maksudnya subdomain di sini ini kembali kepada tadi Bapak Ibu, personal, kemudian saintifik, sosial budaya atau religius, ada di sana di 4 banyaknya. Kalau di tingkat ada ditambahkan 5 jadinya, ada pekerjaan juga di sana, subdomainnya ada pekerjaan. Tapi untuk tingkat ini sampai ke ada 4 saja ya, sampai di religius, personal, sosial budaya, saintifik, sains, kemudian jenis teksnya teks sastra cerita bergambar, karena ada juga cerita yang tidak bergambar Bapak Ibu ya. Artinya teksnya saja di situ. Tapi mungkin untuk menarik baca peserta kita mungkin kita perlu tambahan teks sastra yang berbentuk cerita bergambar. Kemudian model pembelajaran di sini dia menggunakan LOKR. LOKR itu literasi, orientasi, kolaborasi, refleksi. Sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, kita kembalikan gambar ke intervensi Bapak Ibu. Karena model pembelajaran yang digunakan adalah LOKR, literasi, orientasi, kolaborasi, refleksi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan ini LOKR ini. Ini bukan yang baru, tapi menurut saya baru kemarin ketika pelatihan itu baru menemukan. Jadi baca, beri kesan, dan beri alasan. Kalau kita kaitkan dengan LOKR ini, Bapak Ibu, jadi di kegiatan membacanya kapan? Jadi dia masuk di literasi ya. Membaca itu dimasuk di literasi, kemudian orientasinya kita mungkin perlu tanya jawab terkait dengan informasi yang ada dalam teks ataupun hal-hal yang berkaitan dengan teks. Lalu kita masuk ke kolaborasi. Jadi peserta didik kita mungkin dia berdiskusi di situ, bukan satu informasi karena bukan satu informasi yang ada dalam teks. Nah, setelah itu dia merefleksi, memberikan alasan, ya. Memberikan alasan terkait dengan informasi yang ada dalam teks. Misalnya setelah dia diskusi, mungkin ada presentasi. Ya. Presentasi itu tidak mesti dia ada kelompok yang lebih materi, nah mungkin bentuknya dia duduk di tempatnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Bapak Ibu. Itu dia mengkomunikasikan hasil diskusi mereka dengan informasi yang ada dalam teks.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke kemahiran dasar. Jadi agak berbeda sedikit dengan yang tadi. Kalau tadi menemukan informasi, satu informasi, maka ketika kita menjadikan bahan untuk kemahiran dasar, di situ kita harus menyajikan, misalnya kalau yang tadi personal, yang dicontoh ini saintifik. Apanya yang dimaksud dengan saintifik? Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dalam teks tersebut. Jadi teksnya berbentuk teks prosedur tentang sains, misalnya kalau sekarang ini ada 5M untuk mengatasi penyebaran COVID-19, misalnya cuci tangan, sampai dengan yang terakhir kita tidak akan tersakiti dengan virus, ya. Ini karena berbentuk teks prosedur, maka di situ ada urutan pekerjaan, langkah-langkah. Kemudian modelnya sama dengan yang tadi, berbentuk looker. Saya yakin Bapak Ibu mempunyai model pembelajaran yang banyak sekali yang diterapkan di kelas, ya, untuk memberikan menarik minat belajar anak. Tentu kita tidak menggunakan satu model pembelajaran. Ya, mungkin dalam materi ini yang paling pasnya looker, mungkin materi yang lain itu discovery learning atau inquiry, ya. Karena maaf saja Bapak Ibu, kadang-kadang kita bingung antara metode pembelajaran dengan model pembelajaran. Padahal kalau metode pembelajaran, misalnya kita menggunakan situ yang pertama kali mungkin wajibnya ceramah sebentar, ya, sebentar saja Bapak Ibu ceramah. Kemudian setelah itu kemudian diskusi. Tetap model pembelajarannya masuk. Selanjutnya pada saat yang sama, masih sama, tergantung meningkatkan jenjang kemahiran saja, ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Kalau bisa mungkin Pak Iswan saya share materi ini, ya, ke Bapak Ibu. Ini masih menggunakan model yang sama Bapak Ibu, ya. Dia menggunakan loker semua. Silakan Bapak Ibu nanti mengembangkan model pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Nah, ini contohnya. Ini contoh teks ini terkait dengan COVID-19. Ya. Ini kemahiran misalnya, ya, terkait dengan teks yang tadi. Kalau dia berada di jenjang perlu intervensi, mungkin pertanyaan yang muncul adalah apa nama penyakit dalam bacaan di atas. Kalau di kemahiran dasar berbeda lagi, melalui apakah penyakit COVID-19 menular. Jadi meningkat lagi Bapak Ibu. Kemudian yang di kemahiran cakap, mengapa mencuci tangan penting bagi kita. Kalau melalui apakah penyakit COVID-19 menular, masih ditemukan secara tersurat dalam teks. Sedangkan untuk kemahiran cakap sudah meningkat karena dia mengevaluasi dan refleksi, maka pertanyaannya meningkat, mengapa mencuci tangan penting bagi kita? Karena dia akan memunculkan alasan. Kemudian terakhir pertanyaannya, contohnya sebutkan langkah-langkah menghindari penularan dari virus COVID-19. Mungkin bentuk penyajian langkah-langkahnya mungkin tidak, hanya dia berbentuk kan 1, 2, 3, maka di situ peserta didik evaluasi dan refleksi untuk kemampuan yang tinggi dan dia bisa dikatakan terampil. Dan untuk yang terakhir, perlu ruang kreasi Bapak Ibu. Kita telah mengetahui bahwa COVID-19 berbahaya.
buatlah pesan melalui media sosial yang kamu sukai, yang berisi ajakan pencegahan COVID-19. Kalau kita mungkin tidak mengatakan buatlah pesan melalui media sosial, ya, Bapak Ibu, mungkin bisa kita buatlah sebuah apa ya, akan mengingat nanti ditempelkan di dalam kelas. Itu juga masuk dalam perlu koordinasi. Ya. Mungkin karena daerah kita jaringannya kurang, tentu kita tidak akan bisa menggunakan media sosial. Ya. Mungkin di lingkungan di situ. Tempelkan hasil kreasi siswa, jagalah kebersihan misalnya, itu ditempelkan di tembok kelas atau di tembok sekolah, itu juga masuk dalam pembukaan kreasi. Nah, jadi itu masalah jenjang kemahiran yang kita pahami bersama. Mungkin ada yang belum dipahami. Kan Pak Iswan, tidak menghadapi Bapak Ibu, akan ada respon masalah kecakapan itu Bapak Ibu, karena itu sangat penting sekali kita pahami yang kecakapan dan kecakapan jenjang kemahiran. Kami persilakan pertanyaan Bapak Ibu. Halo, halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Misalnya Bapak Ibu nanti mengambil materi ataupun video pembelajaran, misalnya bukan video guru mengajar ya, tapi video terkait dengan materi. Misalnya kita menyajikan teks sastra, kita mengambil cerita Kancil dan Buaya. Lalu kita mengambil video Kancil dan Buaya ini, cerita Kancil dan Buaya ini di YouTube. Jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan linknya, ya. Sehingga ketika kita memberikan materi, tinggal kita menyiapkan saja, mengklik saja di situ, ya. Jadi jangan lupa linknya sekali lagi Bapak Ibu, ya. Untuk terakhir, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin perlu didiskusikan ini nanti pada kegiatan kerja mandiri, ini tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan dari pukul 10.30, dari pukul 9.30 sampai 10.30 Indonesia Barat. Tapi perlu saya lihat dulu apakah semua hadir di sini, sehingga saya bisa membagikan tugas ini. Saya cek dulu ya yang ada di kelas ini dulu.
Sebentar ya Bapak Ibu, saya cekkan dulu siapa yang ada di kelas ini, karena 15, sementara di data awal itu 30. Halo Pak Iswan. Kalau dia negor saya nanti bukain HP-nya error gitu. Oh, apa ini tulisannya? Sebentar ya Bapak Ibu, saya cekkan dulu terkait dengan tugas jumlah peserta, karena di data awal ada 30. Ini hapun saya. Udah kayaknya. Ini. Apa yang buka sendiri? Ya, halo Bapak Ibu. Jadi setelah saya cek, ini yang hadir 14 orang, kita bilang 14 orang dengan Pak Iswan. Jadi untuk tugas di sini ada 3 tugas. Yang pertama bisa Bapak Ibu lihat di layar, ada format dan sistematika kelompok 1. Itu terkait dengan aktivitas inti yang dilakukan dalam belajar ya. Jadi inti tugas ini adalah kegiatan inti. Akan Bapak Ibu mempelajari aktivitas inti yang ada dalam untuk kelompok 1 yang harus didiskusikan. Adapun jenjang kemahirannya tetap dimasukkan yang 5 tadi. Ini terserah Bapak Ibu mau dipilih yang mana. Kalau merasa perlu intervensi yang lebih Bapak Ibu bisa diselesaikan, silahkan. Kemudian yang kedua, kelompok kedua pada inti dari tugas kelompok 2 adalah rancangan aktivitas penggunaan media. Ya. Tadi
saya sudah jelaskan di situ bahan dan sumber di situ ya. Ada teks sastra, ada teks informasi. Teks sastra bisa membentuk tabel atau juga gambar-gambar atau juga video ya. Kemudian teks informasi bisa berupa teks surat ataupun teks. Jadi sekali lagi intinya untuk kelompok 2 membuat rancangan aktivitas penggunaan media. Penggunaannya media ini apa yang dilakukan siswa ketika medianya video. Misalnya siswa menonton video. Jadi ini aktivitas penggunaan media. Kemudian yang ketiga, intinya adalah skenario pembelajaran, sintak-sintak pembelajaran. Ya, di kegiatan itu sintak-sintak pembelajaran yang kita lakukan. Kalau menggunakan Locker misalnya di situ, atau mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan E2K ya, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Silakan Bapak Ibu membandingkan dengan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ya. Di prosedurnya itu sudah dijelaskan langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya. Nanti saya akan kirimkan ke grup slide ini untuk dipelajari selain di LMS ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir ini ada puisi dari Pak Prof ini ya. Oke, nanti dibaca setelah nyampe filenya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas. Oh ya, belum saya bagi ya, belum dibagi. Saya bagi dulu. Kita akan membuat kelompok. Kalau dari arahan IN itu sesuai dengan urutan nama Bapak Ibu ya, sesuai dengan urutan nama. Misalnya urut 2 di sini yang sudah masuk Bu Haniah, Pak Mas Tunip, dan kemudian Ibu Mufliha, Pak Muhammad Sukron, dengan Pak Harun, itu nanti menyelesaikan aktivitas inti yang diperlukan dalam belajar. Ya, aktivitas inti yang diperlukan dalam belajar intinya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu yang yang saya sebutkan tadi di kelompok 1 ini, karakteristik peserta didik juga harus dimunculkan di sini ya. Satu di situ ya. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai juga dimunculkan. Tadi sudah saya tampilkan di slide itu kompetensi dan subkompetensi di situ ya. Untuk subkompetensinya nanti Bapak Ibu mengambil satu saja, jangan 2 ya. Satu saja. Oke, selanjutnya Pak Yahdi, Ibu Dian Sapitri, Pak Suwanto. Ya Pak Suwanto. Halo Pak Suwanto. Halo Pak Suwanto ada ya? Oh iya ada. Tapi beliau meng-off-kan kamera dan mikrofon. Nanti Pak Suwanto masuk ke kelompok 2 ya. Pak Yahdi, Pak Ibu Dian Sapitri, Pak Suwanto, kemudian Ibu Rafidah itu masuk ke kelompok 2. Intinya adalah tugas itu membuat aktivitas inti pembelajaran ya. Di kegiatan inti Bapak Ibu ya. Kemudian kelompok 3, oh ya, kelompok 1 tadi inti ya. Yang kelompok 2 tadi penggunaan media. Yang kelompok 3 skenario, sintak pembelajaran.
kelompok 3. Ibu Kusmiati, kemudian Ibu Dewi Rosmatika, Ibu Nidia Zahra, Bu Nafisah ada ya? Ibu Nafisah nggak ada ya? Saya nggak hafal siapa yang hadir kemarin Bapak Ibu. Intinya nanti kalau ada yang peserta yang belum dapat bagian masuk nanti di kelompok 3, tugas kelompok 3 ya, yaitu merancang skenario pembelajaran, aktivitas pembelajaran maksudnya ya. Jadi apa bedanya inti pembelajaran penggunaan media? Kalau penggunaan media di kelompok 2 itu ya terkait dengan media. Bagaimana sih penggunaannya? Saya contohkan tadi kalau video peserta didik menonton video. Jadi seperti itu ya. Dan peserta didik terampil itu tidak bisa menginterpretasi dan peserta didik menentukan nilai yang ada dalam video. Cerita apa ya. Oke, itu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Dewi Rosmatika, silakan. Ya, maaf Bapak, sebelumnya mohon maaf tadi karena suaranya agak kurang terdengar jelas. Ya. Bisa nanti kalau tugasnya ini mohon dijelaskan di grup WhatsApp saja. Oh, Biar iya. teman-teman tadi terlempar keluar juga bisa tahu tugasnya apa dan kelompok-kelompoknya siapa-siapa saja. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Jadi ya kita akan masukkan di grup juga tugas ini, termasuk juga file ini ya. Kita akan share di grup. Saya tutup dulu ya, Bapak Ibu, untuk share sebelumnya. Saya akan kirimkan dulu ke grup ya, Bapak Ibu. Ditunggu saja Bapak Ibu ya. Untuk filenya sebentar saya kirimkan.
Ya baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kelompok dan tugas sudah saya share di grup, monggo silakan dilihat. Kemudian file yang tadi sudah saya share juga di grup, silakan Bapak Ibu pelajari. Kalau ada permasalahan lagi terkait dengan materi, kita bisa juga diskusikan di grup ya. Kalau memang tidak bisa grup, kita diskusikan ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas? Silakan. Kalau diskusi tugas, silakan Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Meet ya. Di-share ke kelompok masing-masing. Bisa juga di-share di grup. Ya. Penyelesaian tugas ya. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Waktunya berapa lama Pak Fauzi? Untuk mengerjakan tugas 1 jam waktunya Pak harusnya dari pukul 9.30 sampai 1 jam ya. 10.30 ya. Mungkin saya bisa bukakan contoh yang ada ya. Ya Pak, insya Allah Pak. Bukakan dulu. Misalnya sama masuk ke muncul. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini rancangan aktivitas dalam pembelajaran. Ini menggunakan model pembelajaran Miker ya. Jadi ada, tapi bukan berarti ini yang terbaik Bapak Ibu. Silakan bisa dijadikan contoh, nanti saya share di grup. Tapi silakan dikembangkan ya. Ini kan tugas dari kelompok 1 ya. Ini tugas dari kelompok 1. Tapi yang lain juga sama, tinggal di sini. Kalau ini kan tugas kelompok 1 rancangan aktivitas. Kalau kelompok 2 di sini rancangan penggunaan media. Sedangkan kelompok 3 skenario pembelajaran. Oke. Sampai tahap ini tahap intinya ya. Yang disajikan tahap inti pembelajaran. Oke, nanti saya share di grup Bapak Ibu ya. Untuk sekarang ini
Bapak Ibu mulai membuat bergabung dengan grup sendiri. Saya sharekan contoh ini. Saya tutup dulu.